Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di YouTube saya ini, di channel saya ini, Bang Ilham Channel. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baik, berjumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Di konten saya ini, di video saya ini, saya seperti biasa akan selalu mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu rutin bersolawat, untuk selalu mendawamkan solawat, untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan solawat. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Nabi Muhammad harus selalu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kita amalkan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan melanjutkan konten saya yang sebelum-sebelumnya tentang kisah-kisah orang-orang yang mengamalkan sholawat yang ada di dalam buku Fadail Durud Syarif yang saya baca, yang waktu itu pernah saya buat konten sebelumnya, kisah dari kisah pertama sampai dengan kisah ke-7. Untuk sekarang saya akan melanjutkan dari kisah 8 sampai dengan kisah insya Allah kisah ke-14 atau ke-15 saya akan melanjutkan. Masuk kisah pertama, kisah ke-8, orang-orang yang mengamalkan sholawat di dalam buku Fadail Durud Syarif. Lanjut kisah ke-8, saya akan membacakannya. Saya telah diberitahu oleh beberapa teman yang dapat dipercaya tentang seorang juru tulis dari Lucknow, India. Jadi ada seorang juru tulis dari Lucknow, India. Setiap pagi sebelum mulai menulis, ia memiliki kebiasaan menulis sholawat sekali di atas batu tulis yang ia simpan khusus untuk tujuan ini. Jadi sebelum membiasakan menulis, sebelum melakukan aktivitas menulisnya, seorang penulis ini selalu menulis sholawat di atas batu tulis yang ia simpan khusus untuk tujuan ini. Ketika hampir tiba kematiannya, juru tulis tadi diliputi ketakutan akan akhirat dan berseru, "Lihat apa yang terjadi padaku di sana." Seorang ahli kasyaf kemudian muncul dan berkata, "Tuan, mengapa takut?" Jadi ada seorang ahli kasyaf kemudian muncul dan berkata kepada juru tulis yang tadi dan bertanya, "Tuan, mengapa takut?" Batu tulis itu telah diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah menerimanya dengan gembira. Masya Allah. Jadi ada seorang ahli kasyaf muncul dan berkata kepada seorang juru tulis tadi yang selalu membiasakan diri untuk menulis sholawat di atas batu yang biasa ia lakukan setiap melakukan aktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerimanya dengan gembira.
Masya Allah. Jadi biasakan apabila kalian biasa menulis atau melakukan kegiatan menulis atau sedang belajar menulis di atas buku atau di apapun itu, biasakan untuk sebelum menulis tulislah sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan seperti seorang juru tulis ini, yang mana batu yang ia tulis sholawat diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Masya Allah. Lanjut kisah yang ke-9. Di sini ada menantu Maulana Faidul Hasan As-Saharanpuri rahimahullah menceritakan kepada saya bahwa rumah tempat Maulana meninggal tetap harum dengan wewangian selama sebulan setelah beliau wafat. Masya Allah. Ketika Maulana Muhammad Qasim rahimahullah diberitahu tentang hal ini, beliau menjelaskan ini karena berkah sholawat. Kebiasaan Maulana Faidul Hasan rahimahullah setiap malam Jumat, yaitu beliau tetap terjaga sepanjang malam untuk membaca sholawat. Masya Allah. Jadi kebiasaan Maulana Faidul Hasan rahimahullah setiap malam Jumat, yaitu beliau tetap terjaga sepanjang malamnya untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berkah dari solawat, rumah beliau sebulan setelah beliau wafat, rumahnya selalu harum. Masya Allah. Jadi sebagai pemirsa, selalu istiqomahkan solawat, apalagi di malam Jumat, perbanyak solawat. Insya Allah kita akan seperti Maulana Faidul Hasan rahimahullah, yang mana rumahnya selalu harum berkah dari sholawat. Lanjut, ada kisah ke-10 dari Abu Zur'ah rahimahullah. Pernah beliau dalam mimpi bahwa seseorang sedang sholat di surga bersama para malaikat. Ketika dia bertanya kepada orang tersebut, bagaimana dia mencapai kedudukan tinggi ini? Pria itu menjawab, karena saya telah menulis 1.000.000 hadis dan selalu menulis sholawat setiap kali menulis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini juga telah dinukil dalam kitab Zadus Sa'id. Namun menurut pendapat dari penulis buku ini, juru tulis telah keliru dalam penukilannya. Kisah sebenarnya adalah seorang melihat Abu Zur'ah rahimahullah dalam mimpi, seperti yang akan diceritakan dalam kisah ke-29. Jadi kalau di kisah ke-10 kan, Abu Zur'ah rahimahullah pernah melihat dalam mimpi bahwa ada seseorang sedang sholat di surga bersama para malaikat. Ini berkah dari selalu mengamalkan sholawat, selalu mendawamkan sholawat, dan selalu mengistiqomahkan sholawat, sehingga kedudukan beliau menjadi tinggi berkah dari selalu mengamalkan sholawat. Lanjut lagi, di sini ada lagi kisah ke-11. Peristiwa lain tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah beliau wafat, seseorang bertanya kepada beliau dalam mimpi, apa alasan beliau diampuni? Jadi setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah beliau wafat, ada seseorang bertanya kepada beliau dalam mimpi. Ada seorang mimpi bertemu Imam Asy-Syafi'i dan bertanya, apa alasannya beliau diampuni? Beliau menjawab, itu karena saya membaca 5 sholawat berikut pada malam Jumat. Nah, ini ada amalan sholawat yang selalu diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa 5 sholawatnya? Berikut saya akan membacakan yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i, 5 sholawat yang diamalkan pada malam Jumat. Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusholli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amarta bis sholati alaihi wa sholli ala Muhammadin
kama tuhibbu an yusalla alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi an yusalla alaihi. Sekali lagi saya akan mengulangi untuk pemirsa. Jadi apabila pemirsa ingin mengamalkannya bisa dicatat dari ucapan saya akan mengulangi lagi bacaannya. Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man sholla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusolli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amarta bis sholati alaihi wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi an yusalla alaihi. Itu bacaannya yang selalu beliau Imam Asy-Syafi'i baca 5 sholawat pada malam Jumat. Adapun artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak bilangan orang yang bersolawat kepada beliau, dan limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak bilangan orang yang tidak bersolawat kepada beliau, dan limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah perintahkan untuk bersolawat kepada beliau, dan limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau suka beliau disolawati, dan limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana seharusnya beliau disolawati. Nah, untuk pemirsa yang ingin mengamalkan sholawat tersebut yang biasa diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i, silahkan bisa diamalkan. Redaksi sholawat ini disebut sebagai sholawat khomsah. Ya, disebut sholawat yang tadi yang saya bacakan adalah sholawat khomsah. Ada kisah lain yang diriwayatkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang akan diriwayatkan dalam kisah ke-30. Jadi dari kisah yang barusan saya baca, ada lagi lanjutan di buku ini di kisah ke-30 tentang sholawat khomsah. Lanjut kisah ke-12. Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah meriwayatkan bahwa suatu ketika seseorang melihat seorang soleh dalam mimpinya. Lalu ia bertanya bagaimana keadaannya. Orang soleh itu menjawab, Allah telah mengasihani, memaafkan, dan memasukkan saya ke dalam surga. Ketika ditanya apa sebabnya, ia menjawab, ketika para malaikat menghitung dosa-dosa saya dan sholawat yang saya baca, mereka menemukan bahwa sholawat saya lebih banyak. Kemudian Allah berfirman, sudah cukup, hentikan hisabnya dan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Berkah dari sholawat ini, di sini ada kisah dosa-dosa beliau dan juga timbangan beliau di akhirat pada saat hisab diberatkan berkah dari sholawat. Masya Allah. Lanjut, ada lagi kisah ke-13. Saya akan membacanya sampai kisah ke-14. Kisah ke-13. Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah juga menceritakan bahwa ada seorang pria soleh yang memiliki kebiasaan membaca sholawat dalam jumlah tertentu setiap malam ketika hendak tidur. Jadi di sini Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah menceritakan bahwa ada seorang pria yang sebelum ia tidur memiliki kebiasaan membaca sholawat dalam jumlah tertentu setiap malam ketika hendak tidur. Suatu malam ia melihat Rasulullah SAW datang kepadanya dalam mimpi, sehingga seluruh rumah menjadi terang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, dekatkan kepadaku mulut yang biasa membaca sholawat, agar aku dapat menciumnya. Karena malu, pria itu memberikan pipinya. Lalu Rasulullah SAW pun menciumnya. Kemudian ketika ia terbangun, seluruh rumah menjadi semerbak harum dengan aroma kasturi. Masya Allah, berkah dari sholawat. Ada seseorang di dalam mimpinya itu dicium oleh Rasulullah SAW di pipinya, sehingga pada saat ia terbangun, seluruh rumah menjadi semerbak harum dengan aroma kasturi.
Lanjut kisah ke-14. Dalam kitab Mudarijun Nabuwah, Syekh Abdul Haq Muhaddis Dehlami rahimahullah menulis bahwa ketika Hawa radhiyallahu anha diciptakan, Adam alaihi salam hendak menyentuhnya. Para malaikat menghentikannya dengan berkata, bersabarlah sampai pernikahan disahkan dan engkau membayar maharnya. Adam alaihi salam bertanya, apa maharnya? Para malaikat menjawab, engkau menganugerahkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Redaksi lain menyatakan bahwa maharnya adalah membaca sholawat 20 kali. Kisah-kisah di atas diriwayatkan juga dalam kitab Zadus Sa'id. Beberapa di antaranya telah dikutip oleh ulama lain juga. Selain ini ada banyak kisah dan mimpi lain tentang sholawat yang ditulis oleh para masyaikh. Beberapa di antaranya merupakan kisah-kisah tambahan pada kitab Zadus Sa'id yang akan dikutip dalam buku ini. Ya Rabbi sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Tuhanku, limpahkanlah sholawat dan salam selamanya untuk kekasihmu sebaik-baik manusia. Masya Allah. Jadi tadi sudah saya bacakan lanjutan dari konten sebelumnya, yaitu kisah-kisah orang-orang yang mengamalkan sholawat yang sebelumnya saya bahas dari kisah pertama sampai ke-7, dan di video kali ini saya membahas dari kisah ke-8 sampai dengan kisah ke-14 yang ada di buku atau di kitab Fadail Durud Syarif yang pemirsa bisa dengarkan, yang tadi saya sudah bahas di dalam video saya kisah-kisah tersebut. Apabila di dalam video saya ini ada kesalahan kata, ada kesalahan ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya sendiri masih banyak belajar, saya sendiri masih sedikit ilmu. Mohon koreksiannya, mohon masukannya, mohon bimbingannya dari para pemirsa yang menonton video saya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.